Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya hari Minggu ini dijadikan Tuhan hari yang bersukacita untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan kita sumber kuat kita. Mari percaya, katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yes Lord, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan kami, kekuatanku, tapi kekuatan Kau Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh selamanya. Yes Jesus. Tak ku andalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu Saudara yang percaya Allah sumber kuat kita, katakan amin. Yes Lord, Engkau sumber kekuatan kami. Yes Lord. Tuhan, lihat hati kami Bapa. Tuhan uji hati kami Bapa. Dapat
Kami mengasihi Engkau Bapa, mencari wajah Engkau Bapa setiap waktu dalam hidup kami. We want to surrender in you, Lord. Thank you, Jesus. Search me, oh Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Oh, where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea, oh Lord, you are great. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lord, I surrender. Oh, how awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu nyata dari kami. Oh Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Search me, O Lord. Search me, O Lord, and seek out my heart. Surround us with your spirit. Surround me with your spirit and never be apart. Oh, where can we go? Where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heaven to the deepest sea, oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lord, I surrender. How awesome's your presence. How awesome your presence. Your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. How great is your love. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lead my way. Lord, I surrender. How awesome your presence. How awesome your presence. Your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you.
I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Oh Lord. Yes. Bapak, kembali Tuhan, hari ini kami menghadap ke tahta-Mu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan kepada Engkau Tuhan, atas genap rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau beserta kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bermazmur. Kita lupakan sejenak semua rutinitas kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur karena Dia baik dan Dia setia. Oh Jesus, oh Tuhan, Kau Allah yang setia. Oh, yang tak pernah melupakan perbuatan tangan-Mu. Oh Jesus, we praise Your name and we worship You. Holy, holy are You, Lord God Almighty. Allah yang setia, Allah yang sangat baik, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang memuaskan dahaga kami Tuhan. Oh Jesus, how amazing are You, Lord. Oh, and glorious Father. Oh Jesus, Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Thank You Tuhan. Kami tahu Kau ada Tuhan setiap langkah kami Tuhan. Kau membimbing kami Bapa. Dan kami tahu kami aman bersama Engkau Tuhan. Yes. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Yes, Lord. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tinggi tangan kita. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh Jesus, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan, aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, oh. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan dan kau setia. Oh Jesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya benar Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan, karena Engkau Allah Bapa yang baik Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan, melalui puji-pujian ini Bapa, kami diingatkan Bapa, bahwa Engkau ada di setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, pada saat kami Tuhan tidak merasakan, tidak kami melihat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dalam setiap masalah yang kami hadapi Bapa, dalam segenap pergumulan hidup yang sedang kami alami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan dan ada keamanan yang abadi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membuktikan kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Oh, sungguh besar Tuhan, sungguh mulia Bapa, sungguh setia Engkau dalam hidup kami Bapa. Bapa, hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Bapa, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan mengubahkan Tuhan semua orang Tuhan yang menantikan Engkau Bapa, akan mendapatkan kekuatan yang baru juga Tuhan, akan berlari Tuhan dengan tenaga yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, nama yang hidup, nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur, kami percaya, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sharing persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Kim Kim. Selamat mendengarkan dan selamat memberi. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, kita mau memberi persembahan buat Tuhan. Sebelumnya kita baca di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 ya.
6 hari Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita melihat daripada kisah ini, saya tidak membaca seterusnya, tetapi saya mengambil daripada sikap seorang Maria memberikan minyak narwastu yang sangat mahal harganya buat meminyaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dan menyekah dengan rambutnya. Kita tahu bahwa Maria ini selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena dia sangat mengasihi Tuhan. Sekalipun muridnya berkata, kenapa engkau pemborosan seperti ini? Sedangkan harganya itu 300 dinar, itu sangat mahal. Kalau bagi zaman dulu luar biasa. Tapi kita tahu Maria mau mengasihi Tuhan, dia berikan sesuatu yang lebih daripada murid yang lain. Sekalipun dikatakan mahal harganya, dia tidak perhitungkan itu. Harga yang mahal tidak diperhitungkan. Tapi saya mau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Dia mau merencanakan satu kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang saya harus berikan? Sedangkan Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi dia dan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya. Makanya dia bilang, aku ingin memberikan yang terbaik. Karena dia mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Ya, kan kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun jika kita perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Habis itu di Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, jangan jemu-jemu kita berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ya, mari saat ini dalam masa-masa pandemi, apalagi keadaan kondisi seperti ini, di mana terjadi musibah, ya, gempa, banjir bandang, mari kita sisihkan uang kita sedikit untuk kita memberikan yang terbaik kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Kita tidak melihat siapa mereka, tapi biarlah kita sisihkan uang kita sedikit untuk mengambil bagian, untuk kita memberi, kita rasa peduli kepada saudara-saudara kita seiman dan yang saudara yang lain juga, ya, sepupu kita. Ya, saat ini karena kita tahu, kita belajar seperti kasih Yesus Maria, karena kasihnya luar biasa Maria itu, ya, sampai dia dimanapun dia diberitakan tentang Injil Tuhan, nama dia sungguh luar biasa. Mari kita berdoa, mari kita memberikan persembahan kita, perpuluhan kita buat pekerjaan Tuhan yang sedang dibutuhkan saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, kami memberi yang terbaik, kami mau belajar seperti Maria memberikan yang terbaik. Tuhan, kasih-Nya kepada Engkau sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami belajar daripada kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami tahu tidak ada kasih yang lebih indah selain daripada kasih-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan, dan
apapun yang kami bisa lakukan, sekecil apapun persembahan kami memberikan buat Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa menjadi berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat Sitri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hambamu yang sedang melayani Tuhan. Sebentar kami mendengar Tuhan firman-Mu, biar firman itu Tuhan memampukan kami, mengubahkan kami dengan pandangan yang baru Tuhan di dalam Engkau. Tuhan berkati Pak Joshua, berkati Bu Sanita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Sitri di Anggrek Residence. Terima kasih untuk my great friend Pastor Joshua Winarta. Thank you very much from the bottom of my heart for the privilege to share. Thank you Pastor Sanita and everyone, all the church member at the Anggrek Residence. It's good to see you again. Saya berharap suatu hari kita bisa ketemu kembali, bisa makan-makan after the service. At the moment, sekarang kita terbatas melalui the online. Saya berdoa saudara semua diberkati. Saya berdoa saudara yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, yang berusaha, Tuhan berkati semuanya, yang studi, saudara berhasil walaupun melalui online. Ada banyak ide-ide baru Tuhan bukakan buat saudara. Nah, Pastor Joshua beberapa minggu yang lalu memberikan calling saya, kemudian dia berikan tema, dia bilang, Pastor, kalau bisa tolong bicara soal God's timing is the best. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, saudara mesti tahu bahwa salah satu elemen terpenting dalam mengikut Tuhan, salah satu elemen utama dalam berhubungan dengan Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa kita tiadakan, yaitu adalah iman. Iman bahasa sehari-harinya adalah percaya. Dan saya memberitahu Tuhan sangat menghargai, Tuhan sangat menghormati, Tuhan senang dengan waktu kita percaya kepada Tuhan. Tanpa iman, Tuhan gak happy, saudara. Ikut Tuhan dengan ragu-ragu, setengah-setengah, itu sama aja artinya tidak percaya. Dan tidak percaya, banyak hal yang Tuhan tidak bisa lakukan dengan orang yang tidak percaya. Tuhan tidak bisa berhubungan dengan orang yang tidak percaya. Tuhan tidak bisa, seolah-olah percaya itu seperti battery, seperti apa ya? Kalau kita nggak percaya, itu kayak hilang sinyal dengan Tuhan. Kayak ada yang terputus. Tapi begitu kita percaya, Tuhan mulai bekerja kembali. Begitu kita menguatkan percaya kita, itu seolah Tuhan bisa menguatkan kita kembali. Percaya pegang peranan sangat penting. Makanya saudara, orang Kristen disebut orang percaya. Bukan orang mengasihi, tapi orang Kristen dikenal karena percayanya. Dan kalau kita baca di Alkitab, tidak dibilang pahlawan-pahlawan kasih, atau pahlawan-pahlawan memberi, atau pahlawan-pahlawan berkorban, tapi dibilang adalah pahlawan-pahlawan iman, pahlawan orang-orang yang percaya, saksi-saksi iman, saksi-saksi orang yang percaya pada Tuhan. Percaya itu perlu 100%. Dengan percaya kita bisa bersama Tuhan, kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Percaya pada Tuhan itu membuat efek yang sangat baik pada kita. Percaya, kita mesti percaya Tuhan mengasihi kita. Kita percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Percaya Tuhan dengar dan Tuhan sudah jawab segala doa-doa kita. Percaya firman Tuhan, Alkitab mengatakan firman Tuhan itu ya dan pasti. Amin. Percaya ada hari esok, ada keselamatan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Percaya membuat hubungan kita, walaupun Allah itu tidak kelihatan, walaupun Allah itu roh, tapi waktu kita percaya, kita diberikan Tuhan semangat baru, gairah yang baru, ada harapan untuk orang-orang percaya. Dan kita mengatakan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya, Tuhan itu dia melimpahkan
melimpahkan segala kekuatannya pada orang-orang yang sungguh percaya. Kita baca di Alkitab Tuhan mengatakan, waktu kamu percaya tidak ada hal yang mustahil buat kamu. Ada satu kali ada banyak orang sakit datang kepada Tuhan dan mereka percaya, dan seketika itu juga Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan ada orang-orang yang di luar orang Israel, artinya di luar orang bukan orang yang pilihan, di luar orang Israel. Mereka begitu percaya sampai Tuhan bilang, oh, yang percaya seperti ini belum pernah ada di Israel. Dan Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar. Amsal 3 ayat 5 dan 6 adalah salah satu ayat yang Pastor Joshua WA ke saya akan bacakan buat saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Anda mungkin bisa lihat di screen juga. Percayalah kepada Tuhan. Begitu dibuka dengan percayalah. Satu ajakan, satu afirmasi. Percayalah kepada Tuhan. Dikatakan dengan segenap hatimu. Lalu diteruskan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu teruskan lagi, ayat berikutnya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Waktu kita percaya Tuhan, tahukah saudara, waktu kita percaya Tuhan, lalu keadaan kita baik, kita dipromosi, kita diberkati, kita aman, Tuhan lindungi, kita sehat, keuangan kita kuat, keuangan lancar, hubungan pun baik, nggak ada masalah, indah, beautiful, itu gampang. Tapi coba sejenak kita mulai berpikir, bagaimana sikap kita saat kita percaya, kita menyanyi, kita percaya, kita berdoa, kita percaya, kita beriman, kita perkatakan firman Tuhan, tetapi tiba-tiba terjadi satu wabah penyakit. Dan penyakit ini penyakit yang berjangkit, artinya yang tanpa kelihatan bisa menjangkitkan ke orang lain. Dan penyakit yang berjangkit ini belum ada obatnya. Sakitnya berjangkit, belum ada obatnya, dan dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu bisa mematikan. Bahkan kita tidak boleh ketemu orang lain, mall tutup, gereja tutup, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, setahun lebih sekarang. Tidak boleh liburan, nggak boleh mudik. Kalau yang kena harus karantina, harus hindari kerumunan. Teman terdekat kita mungkin ada yang kena, terjangkit. Mungkin ada saudara kita yang meninggal, atau orang terdekat kita ada yang meninggal. Ada beberapa orang terdekat saya pun meninggal karena penyakit ini. Dan waktu dia meninggal pun kita nggak bisa berikan penghormatan terakhir. Harus dikubur, tidak ada perpisahan. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan seluruh dunia yang mati. Semua negara kena. Ada negara yang kena sedikit, ada negara yang kena banyak, negara yang dibilang negara maju banyak sekali. Kemana-mana harus cek suhu tubuh. Tiap balik rumah saudara harus selalu cuci tangan, mandi, semua baju mesti dilepas, harus segera dicuci. Anak-anak tidak bisa sekolah. Bisnis mulai menurun, ada yang banyak ribuan bisnis tutup. Ada pengurangan pegawai di mana-mana, ada yang gajinya berkurang. Apakah kita masih percaya, saudara? Apakah waktu Tuhan masih indah? Apakah kita bisa percaya 100%? Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan masih melindungi? Apakah Tuhan masih menjawab doa kita? Apakah doa itu masih berguna? Di manakah Tuhan? Haruskah kita bersandar pada berita-berita online? Haruskah kita bersandar pada vaksin-vaksin? Atau kita percaya Tuhan berkuasa? Atau Tuhan berdaulat? Mana kedaulatannya? Waktu keuangan kita terganggu, masihkah saudara percaya untuk memberi? Waktu kita melihat teman terdekat kita meninggal, masihkah kita beriman? Kita sudah berdoa, lalu orang itu meninggal, masihkah kita percaya? Ada satu teman saya, setelah papanya meninggal, saya masih bicara sama dia berhari-hari. Karena malam itu semalam-malaman dia berdoa agar papanya jangan meninggal karena penyakit ini. Tapi papanya akhirnya dipanggil Tuhan.
Lalu dia bilang, di manakah Tuhan? Saya berdoa semalam-malaman, saya menangis, dia bilang. Tapi papa saya diambil Tuhan. Masih percayakah kita saat semakin hari semakin lama tidak ada perubahan, malah ada penyakit-penyakit klaster-klaster baru yang terjadi? Nah, saudara skip, saudara tahan pemikiran ini. Tahukah saudara, Tuhan kita punya rencana beda dengan rencana kita, saudara. Seringkali hal yang kita anggap itu jelek, atau mungkin musibah, atau mungkin seolah-olah tanda kutip kutukan dalam hidup kita, mungkin itu yang Tuhan sedang pakai untuk mempersiapkan kita ke hari depan. Satu kali ada seorang anak, oleh saudara-saudaranya dia dibuang. Karena saudara-saudaranya iri, karena papahnya lebih mengasihi dia dari saudara-saudaranya yang lebih tua dari dia. Anak ini adalah anak nomor 11 dari 12 bersaudara. Nah, kakak-kakaknya iri karena papahnya memberikan dia selalu lebih pilih kasih, lebih mendengarkan anak ini dibanding saudara-saudaranya. Dan apa yang dia ngomong papanya dengar, dia bermimpi papanya perhatikan. Mungkin yang anak-anak yang lain boro-boro, baru mau ngelaporin, "Pak, tadi saya bisa buat ini, bagus." Papanya nggak tahu, biasalah. Tapi anaknya itu, papanya sangat mengasihi dia. Terjadi iri hati di antara saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Papanya lebih mengasihi anak ini. Dia diperlakukan lebih istimewa, dibelikan barang yang lebih mahal, lebih bagus dibanding saudara-saudaranya. Apa yang terjadi, saudara? Anak ini sama saudara-saudaranya kemudian dibuang, dia dijual ke satu negeri yang jauh. Nggak ada masa depan, dijual jadi budak belian, bond slave. Waktu dia dijual ke negeri Mesir, dan dia dibeli dan dia dipekerjakan sebagai budak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, orang yang membeli dia diberkati karena kehadiran dia. Tuhan menyertai anak ini. Dia bertumbuh dewasa, dia bagus, dia berhasil. Bahkan seisi rumah Tuhan yang membeli dia tadi diberkati karena anak ini. Tapi godaan nggak surut. Istri majikannya senang sama dia. Pengen melakukan hal-hal yang nggak benar dengan anak ini. Tapi saudara tahu cerita-ceritanya, Yusuf dia berlaku setia dan dia dikhianati dan dia diberitakan kabar yang buruk bahwa dia ingin mengapa-ngapain istri tuannya, dan dia dipenjara. Dipenjara bukan waktu yang singkat, di penjara pun dia mulai bangun hubungan dan dia dipercaya, dia begitu baik, dia bisa dipercaya. Percaya itu pegang peranan penting, saudara. Dan dia berdoa. Yusuf ini dia berdoa di penjara. Tuhan, di manakah keadilan? Tuhan, di manakah pertolonganmu? Di manakah jawaban? Bukan cuma 1 tahun, bertahun-tahun. Kalau Yusuf mau kecewa, dia punya banyak hal yang dia bisa kecewa sama Tuhan. Di mana janjimu, Tuhan? Katanya aku akan punya begini. Tuhan berikan aku mimpi. Tapi di mana pertolongan Tuhan? Dia nggak punya masa depan. Teman-temannya di masa lalunya sudah dia nggak pernah hubungan lagi, saudara-saudara nggak punya, ayah udah pikir dia mati, ibunya juga udah nggak ada, dia cuma sebatang kara di penjara lagi, nggak ada masa depan, nggak ada hakim yang membela dia. Sampai satu kali Tuhan bekerja. Singkat cerita, Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. That moment is the turning point. Tuhan selalu bekerja di belakang layar. Tuhan tahu keadaan yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana memulihkan dari yang negatif menjadi positif. Tuhan tahu bagaimana memulihkan dari yang tidak ada apa-apa. Tuhan angkat dari yang minus. Tuhan bisa bikin menjadi berarti. Yusuf diangkat, dan dalam waktu 1 malam, Yusuf dan tadi di penjara bisa menjadi raja muda di Mesir. Dan dia berkuasa. Mesir adalah negara adidaya pada waktu itu. Dan seluruh dunia itu sedang mengalami kekeringan. Seluruh dunia mengalami musibah setelah ada panen yang besar. Dan Yusuf diberi hikmat Tuhan. Dia membuat lumbung-lumbung dan sebagainya. Dan seluruh dunia harus belanja pada Yusuf. Mereka harus menjual segala milik mereka, bahkan diri mereka sendiri pun, untuk jadi budak di Mesir. Dan Mesir diberkati justru karena Yusuf. Tuhan bisa memutar semuanya.
Apakah Yusuf, adakah kita lihat di Alkitab kata-kata negatif dari Yusuf? Tidak ada, saudara. Yusuf tetap berkata baik. Bahkan waktu dia bertemu dengan saudara, dia bisa bunuh saudaranya. Dia bisa katakan, dasar lu saudara sialan, dasar lu. Dia bisa salah-salahkan semuanya. Tapi Yusuf bilang begini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk yang baik. Coba kita mulai akui Tuhan dalam segala hal. Memang keadaan semakin nggak beres. Memang nggak ada yang bisa beritahu kapan COVID-19 berakhir. Tidak ada yang bisa beritahu apakah ekonomi akan tumbuh atau akan rendah. Tidak ada ahli Feng Shui manapun tidak bisa meramalkan. Tapi coba kita mulai akui ada pertolongan Tuhan di depan. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, Tuhan juga bisa memulihkan keadaan kita. Mulai menabur di masa-masa sukar seperti ini. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Jangan bersandar pada keadaan. Jangan bersandar pada berita. Jangan bersandar pada hoax. Jangan bersandar. Bersandar pada Tuhan. Bersandar pada firman Tuhan. Tuhan, aku tahu keadaannya jelek, tapi aku tahu Tuhan melindungi aku. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Jangan ngomong yang negatif tentang our government, even tentang our governor. Mulai bicara yang baik. Kita adalah orang percaya. Orang percaya bicaranya firman Tuhan. Nah, tahukah saudara, satu kali Israel pernah mengalami seperti ini. Israel Tuhan bawa keluar dari Mesir, dan mereka diberkati oleh Tuhan masuk tanah perjanjian. Begitu masuk tanah perjanjian, Israel mereka mengikuti Allah bangsa-bangsa di mana tanahnya direbut oleh Israel. Mereka membakar korban-korban, mereka tidak meninggalkan apa yang praktek-praktek penyembahan pada bangsa-bangsa itu. Mereka tetap bangun bait suci, mereka bangun bait Allah, tapi justru raja yang membangun bait suci, justru hatinya dicondongkan mengikuti dewa-dewa istri-istrinya, yaitu Raja Salomo. Dan Tuhan marah. Habis Raja Salomo, sudah tahu ceritanya, ada raja anak Salomo menjadi raja, Rehabeam, ada Yerobeam. Terbagi keadaan, Rehabeam di Yehuda, Yerobeam jadi Israel, Yehuda dan Israel. Lalu terbagi lagi, ada raja semua. Dan Tuhan marah, dan Tuhan bilang begini, aku akan membuang lagi umatku Israel. Dibuang dari Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, dari tanah perjanjian dibuang lagi sama Tuhan selama 70 masa, 70 tahun di Babelonia. Nah, kita akan dapati kitab Daniel, kitab Esra, kitab Nehemia. Tahukah saudara, seolah-olah dibuang ke Babel itu hal yang jelek, tapi justru di Babel lah Tuhan memulihkan umatnya. Seringkali hal-hal yang jelek Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan untuk membunuh kita, bukan untuk membuat kita sengsara, justru untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kenapa yang terjadi, saudara? Setelah 70 tahun, bangsa Israel berbalik. Ada satu ayat yang bagus sekali. Waktu mereka sedang ada di Babel, Tuhan kirim nabi yang namanya Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia ini berkata satu ayat emas yang sering dipakai di mana-mana. Orang mungkin nggak tahu, orang ulang tahun selalu pakai ayat ini. Tapi ayat ini justru sebenarnya disampaikan justru pada waktu mereka lagi dalam hal kesusahan. Ayat itu bilang begini, di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku, Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Justru di momen Tuhan sedang bawa mereka ke Babel, seolah-olah jelek. Ini bangsa kok dibuang, bangsanya tertawan loh. Dibuang, buang, di throw away di Babel. Tapi justru di throw away di Babel tadi, dibuang tadi, Tuhan bilang, itu rancanganku. Seolah jelek, kok Tuhan kenapa aku dibuang? Aku jadi di negara orang. Aku nggak bisa berbakti seperti itu lagi. Tapi justru itulah
rancangan Tuhan buat hidup kita. Itu justrulah damai sejahtera ada di situ. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Dan Tuhan memulihkan. Lalu Tuhan bangkitkan the second Moses. Kalau sudah baca di kitab itu, second Moses adalah Esdra. Dan Esdra mengembalikan hukum-hukum Tuhan pada tempatnya kembali. Dan Israel dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, mari percaya waktu Tuhan. Dulu saya pikir COVID adalah hal yang jelek. Saudara, bagi orang percaya di dalam hal yang jelek sekalipun, kalau kita percaya, Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan gak pernah bilang orang percaya gak akan kena COVID. Saya kena COVID. Gembala saudara pernah kena COVID. Ada mungkin yang meninggal, tapi meninggal gak ada hubungan sama berarti COVID itu membawa kita ke neraka. Hanya mungkin kita berpulang melalui COVID. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan, ada orang yang meninggal karena kena bom, pesawat terbang dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu. Ada yang meninggal karena cancer. Apakah berarti cancer itu jelek? Apakah berarti Tuhan nggak berkenan pada dia? Nggak ada hubungan. Dalam Yesus tetap ada keselamatan. Persoalannya, kita yang ada di bumi ini, waktu kita percaya Tuhan tetap bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan masih mendengar doa. Kita tadi bilang, apabila kamu berdoa, Tuhan mendengarkan kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, mari di tengah-tengah momen-momen seperti ini, mari tanyakan Tuhan dengan segenap hati. Usaha kita akan tetap maju. Pekerjaan kita akan tetap berhasil. Tuhan selalu menjadi Tuhan menyediakan. Ada kesembuhan tersedia buat saudara. Ada penyediaan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Jangan stres. Jangan mencari jawaban dari tempat-tempat lain. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan, aku percaya sebagaimana Israel waktu itu dibuang. Rancanganmu padaku, rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa pada masa depan. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala apa yang kita kerjakan. Seperti Yusuf. Walaupun dia dibuang, dia dipenjara, dia bisa mengampuni. Walaupun dia saudara-saudaranya sekalipun, dia nggak bilang saudara brengsek, ini saudara apaan, gua bunuh atau gua balas lu 7 kali lipat. Enggak. Justru mengatakan kamu saudara-saudara merancangkan yang jelek, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Mungkin iblis merancangkan yang jelek, penyakit dan tapi Tuhan akan membakainya menjadi kebaikan bagi saudara. Saya mau berdoa buat saudara semua, Sitri Taman Anggrek, The Anggrek Residence. Tuhan, aku berdoa biar dari Pastor Joshua, Ibu Sanita, terus semua teman-temanku di gereja Sitri, Tuhan Kau memberikan mereka percaya, kuatkan percaya mereka agar mereka tidak berjalan dengan bersandar pada pengertian sendiri, tapi mengakui Tuhan dalam segala hal. Karena rancangan-rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang membawa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati Sitri Anggrek Residence. Amin. Amin. Mari kita berdoa pada saat ini. Angkat kedua tangan saudara pada saat ini, terutama juga untuk orang-orang yang sedang mengalami masa-masa putus asa. Nah, jangan lepaskan kepercayaan saudara, karena besar upah. Hanya dengan iman, dengan kepercayaan saudara bisa menyenangkan Tuhan. Kalau itu saudara pada saat ini juga menyerahkan diri saudara untuk terima Yesus, mengundang Yesus, mari kita berdoa. Tuhan jamah setiap orang yang nonton pada saat ini, yang online, orang jauh dan dekat pada saat ini. Allah gak pernah memilih-milih. Tuhan pada saat ini jamah setiap orang yang membuka hatinya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, yang buat kami untuk bisa bertumbuh dan mengalami mujizat dan memberi makan mujizat kami di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk keselamatan ini. Amin. Dan mari kita tutup pada saat ini ibadah ini saudara. Angkat kedua tangan saudara. Kami ucapkan berkat pada saat ini, kehidupan pada saat itu setiap saudara. Saudara mengucapkan kehidupan, bukan kematian. Ucapkan hal yang positif dan percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan. Aku ucapkan berkat kehidupan pada saat ini, kekuatan dalam penantian saudara untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Dan waktu saudara mendapatkan mujizat dari Tuhan,
jadi berkat bagi yang lainnya. Dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Senang berjumpa dengan saudara. Saya berharap dan berdoa untuk pesan ini saudara renungkan jadi berkat dalam kehidupan saudara. Amin. Dari Joshua.